Selesai saya pendidikan SMA, panjang cerita saya sempat masuk ke dunia hitam 9 tahun Bang. Saya Masuk ke dalam dunia hitam. dunia narkoba 9 tahun saya pemakai dan pengedar. Pemakai narkoba. Pemakai 9 tahun aktif dan sempat saya jadi pengedar. Saya lari ke Riau DPO, di Rokan Hulu saya lari 2 tahun karena nggak ada. Makanya saya kecewa ketika ada pihak-pihak yang mengatakan itu Ustaz Arif mau terkenal, Ustaz Arif sok mau apa, pengen terkenal. Dan saya tidak pernah pengen terkenal. Kalaupun hari ini orang bilang saya terkenal, itu karena memang kekuasaan Allah. Kalau ondak pergi mamukat, bukatlah ia si burung olang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih buat kawan-kawan yang kembali mampir di channelnya kami, di channel Bang Sulay Official. Salah satu keberuntungan seorang manusia ketika dia diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan orang alim dan orang-orang solih. Dan hari ini kesempatan itu datang ketika kita berkumpul dengan dua orang ustadz muda kota Medan yang begitu terkenal, bukan hanya sekota Medan tapi juga se-Sumatera Utara, dan insya Allah akan go nasional. Kita kenalan dengan mereka satu persatu. Yang pertama hadir di tengah-tengah kita Ustadz Arif Habibi Batubara, atau lebih dikenal dengan Ustadz Uwas KW. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Ustadz ganteng tapi masih jomblo. Beliau adalah Ustadz Resi Hamdani, atau dikenal dengan Ustadz KTP. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Arif, Ustadz Uwas KW dulu kita tanya. Ustadz Arif, banyak yang bilang mirip dengan Ustadz Abdul Somad. Menurut Ustadz sendiri gimana? Allahu a'lam. Alhamdulillah Bang. Banyak memang para pengguna media sosial khususnya ketika melihat ceramah saya, melihat postingan-postingan saya, banyak yang bilang mirip Ustadz Abdul Somad. Itu dari digelar sampai mereka bilang ini KW-nya Ustadz Abdul Somad. Tapi kan memang pernah ketemu. Alhamdulillah. Kira-kira memang mirip nggak? Kalau saya melihat itu nggak tahu ya. Kalau dibilang mirip, kadang ketika beliau itu ceramah di satu posisi beliau lagi ceramah, ada kemiripan gitu. Oh, ada kemiripan. Ada kemiripan. Tapi ketika nanti berhadapan, kadang-kadang saya berpikir juga, di mana lah miripnya gitu juga. Oh gitu. Kira-kira dianggap orang mirip dengan Ustadz Abdul Somad ini sebuah keuntungan atau kerugian Ustadz? Alhamdulillah, kalau dibilang keuntungan ya makanya sering saya bilang dalam ceramah itu Bang, mirip sama ulama ternyata dapat berkah. Oh, termasuk mirip dengan Ustadz Abdul Somad. Jadi sekarang, tapi kan sebenarnya awal mulanya orang menganggap diundang ceramah itu karena sebatas mirip. Tapi ketika didengar ceramahnya, pada akhirnya kembali diundang selanjutnya, artinya walaupun wajahnya mirip, kualitasnya nggak kalah jauh sih dengan Ustadz Abdul Somad. Begitu Ustadz. Masya Allah. Kalau kualitas itu ya mungkin masyarakat atau jemaah lah yang menilai Bang. Ya intinya ketika kita diundang, kita tetap memberikan yang terbaik buat jemaah. Tapi semakin banyak jadwal, semakin familiar, ujian semakin banyak. Betul. Salah satunya ujian wanita. Allah. Itu benar ya Ustadz ya. Betul. Karena dimanapun ceramah jumpa perempuan-perempuan cantik. Makanya kadang-kadang kita heran, Ustadz sekarang masih ada yang jomblo gitu kan. Iya. Padahal tantangan para ustadz itu ya itu. Iya, ya. Padahal kita ini bisa saja 2-3 gitu dapatnya, tapi masih ada yang jomblo. Masih ada yang jomblo. Dan itu sepertinya Ustadz Resi. Iya. Ustadz Resi, kenapa sih masih jomblo hari ini Ustadz? Terima kasih Bang Suleh. Ya tentunya ya masih mencari yang terbaik lah. Masih ya, mencari terbaik. Kriterianya terbaik. Apa sih? Saya yakin sih kalau seperti Ustadz Resi ini banyak perempuan yang kesemsem lah. Masa sih satu pun nggak dapat? Nah, insya Allah tentunya yang soleha lah. Yang soleha. Yang soleha, bagus agamanya, baik budi pekertinya. Bisa menerima apa adanya. Ya bisa menerima apa adanya. Aku kan ini kan hidungnya kan agak kombang ini Bang. Oh beda. Iya. Hidung kan agak kombang nih kan. Hidungnya agak besar kawan-kawan. Kombang itu bahasa Melayu pesisir. Kalau agak besar tuh bahasa. Udah kombang bebintik pula lagi kan gitu. Ciri khas
Ustadz KTP kan gitu. Ustadz KTP. Tapi walaupun demikian kawan-kawan, walaupun dikatakan hidungnya besar, hidungnya kombang katanya bahasa Bercanda, Melayu bercanda. pesisir, tapi beliau ini Ustadz yang jago bersenandung. Boleh sedikit bersenandung Ustadz? Masya Allah. Kalau ondak pogi mamukat, bukatlah ia si burung olang. Allah. Ini Ustadz bukan sembarangan Ustadz, tapi Ustadz sengaja diundang. Masya Allah. Jadi Muka tiba-tiba aja ganteng, ini. suara bagus, bersenandung bisa, pendidikan tinggi. Amin, amin. Kayaknya nggak mungkin lah nggak ada perempuan yang mau. Jadi kalau andai ada nih perempuan yang mau, tahun ini siap menikah. Insya Allah. Tahun ini siap Insya Allah menikah. dengan secepatnya. Oke. Kembali ke Ustadz Uwas KW. Ustadz, Siap. sekarang kan dakwah sudah, saya lihat ini udah ke Batam, ke Kalimantan, ke Jakarta, segala macam. Kekhawatiran saya, banyak acara-acara yang sederhana bahkan cenderung kecil, terutama di Sumatera Utara, di Medan lah terutama. Betul. Jadi agak takut ngundang Ustadz Uwas KW ini, takutnya budget segini kekecilan, gitu ya. Iya. Ustadz Uwas KW kira-kira mau ngundang itu budgetnya berapa sih? Kalau orang nanya mau ngundang Ustadz Uwas KW itu sekarang budgetnya berapa? Gitu? Itu memang jadi permasalahan, Bang. Ada memang beberapa tempat itu kadang informasi yang saya dapat, Ustadz kami pengen lah Ustadz ceramah di tempat kami, tapi kami nggak sanggup Ustadz menyiapin dananya. Gitu. Jadi saya sempat sujon sebenarnya dulu. Bersujonnya gini, ini apa ada orang yang bilang saya itu pasang tarif apa gimana gitu kan, sampai-sampai kok mereka itu hak. Padahal kita nggak pernah pasang tarif, Bang. Tapi ketika panitia itu ngundang, mereka nanya, Ustadz berapa yang kami siapkan? Maka saya tanya balik, berapa yang sekalian anggarkan? Ya udah, saya bilang gitu aja. Jadi nggak ada. Mungkin, nah itu tadi karena dibilang mirip Uwas KW, itu bawa nama Ustadz Abdul Somad itu juga sangat pengaruh. Tapi kalau menurut saya sih bukan karena orang yang mentarifkan, tapi mungkin begini, orang sungkan lah. Dia sudah levelnya nasional, Sumatera Utara mungkin udah hampir semua dikelilingi. Kalau dulu kita masih bisa undang di 300-500, kalau sekarang kan ngasih segitu segan. Mungkin seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Walaupun pada dasarnya Ustadz Uwas KW sendiri enggak mentarifkan berapapun dikasih insya Allah menerima. Insya Allah. Tapi banyak kawan-kawan yang nggak paham bagaimana latar belakang Ustadz Uwas KW ini. Ustadz Uwas KW ini bukan latar belakang keluarga penceramah, bukannya Betul, orang tua betul, bukan betul, keluarga Bang. penceramah. Betul. Bahkan mungkin dulunya kalau kawan-kawan nggak percaya, saya dengar kabar dari kawan-kawan juga, Ustadz Uwas KW ini pernah kerja sebagai bersih-bersih masjid. Betul, betul. Bersih-bersih masjid. Betul, Bang. Nah itu gimana ceritanya? Coba ceritakan Itu sekilas. sekitar tahun 2011 saya gabung di salah satu yayasan yang ada di Sumatera Utara, itu yang langsung dibina atau dikelola oleh Bapak Wakil Gubernur kita sekarang. Beliau itu punya 20 unit mobil kebersihan masjid di Kota Banyak Medan. keliling-keliling itu? Kota Medan. Dan saya salah satu driver untuk bawa mobil itu, dan driver itu juga ikut bekerja. Apa tugasnya? Membersihkan masjid yang ada di Medan, seluruh ruangan di dalam masjid, vakum cleanernya, kamar mandinya, ngelap kaca, ngepel lantai, semua Bang yang di Itu dalam sudah masjid. menikah? Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah ceramah? Sudah. Ceramah, tapi ikut kerja-kerja bersih-bersih masjid. Iya. Itu kira-kira Pak Wakil Gubernur Hani pada saat itu sudah paham belum? Gini, ketika di dalam yayasan itu ada ketua umum, ketua harian, bukan ketua umum, ketua harian. Saya ketika kerja di situ, misalnya nih Bang, khutbah Jumat, kita kerja hari Jumat. Jadi Jumat itu istirahatnya mulai jam 11:30 kita sudah pause sampai nanti awal kerja lagi jam 2. Itu jam 2 karena hari Jumat sholat Jumat dulu. Saya jam 12 itu bergerak menuju masjid tempat saya khutbah Jumat. Nah, jadi selesai khutbah Jumat, saya balik lagi ke tim, kerja lagi gitu. Berarti kawan-kawan itu udah tahu ya? Sudah dan itu diberi izin oleh ketua harian. Berarti mulai ceramahnya bukan dari, kalau maaf ini kan banyak orang yang bilang beliau itu mulai ceramah dari kondangnya Ustadz Abdul Somad. Belum. Oh dari itu sudah ceramah? Sudah. Jadi begini Bang, saya ada kawan, beliau ikut
kompetisi dai nasional, tapi dari salah satu radio yang ada di Indonesia, dan itu tuan rumahnya di Riau. Radio ya. Jadi di Pekanbaru beliau hadir, dan Ustadz Abdul Somad masa itu jadi dewan hakim. Oh, sudah ketemu? Saya belum, kawan yang berangkat, yang diutus gitu. dari Sumatera Utara, perwakilan untuk Sumatera Utara, ajang nasional tapi untuk radio. Berangkat beliau dan dewan hakim itu masa itu katanya Ustadz Abdul Somad, dan masa itu Ustadz Abdul Somad sudah mengeluarkan buku 77 tentang sholat yang kita hari ini tahu 99. Dulu itu 77, belum 99. Jadi beliau pulang ke Riau, beliau cerita ternyata di Pekanbaru ada ustadz yang lagi viral, dan ini kita belum kenal. Di Medan itu belum ada dengar nama Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi ada viral, dan ketika aku lihat dia, Bang, aku berpikir, kata kawan ini sama saya, aku berpikir ustadz ini kok nggak asing gitu, wajahnya tuh kok rasanya dekat sama aku gitu kan waktu aku tampil. Akhirnya aku ingat, oh Bang Arif, nah gitulah kira-kira. Akhirnya dia pulang dari dia sampaikan, Bang, ada Ustadz Abdul Somad yang lagi viral di Pekanbaru, mirip betul sama Bang. Tapi pada saat itu dia belum viral di tingkat nasional. Saya sudah ceramah, bahkan ada materi ceramah saya yang saat Ustadz Abdul Somad belum viral, saya sudah ceramah tentang tema itu. Ketika Ustadz Abdul Somad viral, kebetulan memang Allah punya kuasa, bisa aja menciptakan apapun yang terjadi. Ketika Ustadz Abdul Somad viral, dia bahas ceramah materinya sama, mirip. Jadi dianggap saya yang menduplikat materi. Jadi sering gitu kawan-kawan. Jadi salah satu hal yang dialami banyak junior-junior di ustadz-ustadz muda, walaupun mereka punya materi yang bagus, mereka tulis sendiri, tapi tiba-tiba senior juga menyampaikan itu, dianggap yang junior itu niru yang meniru senior. Oke, Ustadz Resi. Ustadz Resi kan sekarang ini belakangan ini sering tuh, di mana Ustadz Uwas KW ada, Ustadz Resi ada. Ada juga Ustadz Bukhari, nanti kita podcast dengan Ustadz Bukhari. Jadi Ustadz Resi pernah pengalaman yang paling menyedihkan ketika dakwah di mana kira-kira? Yang kepingin di situ kembali lagi, atau ada yang tidak terlupakan lah di sebuah acara? Ya ada sih, masyarakat Riau. Di Riau. Ya, masyarakat Riau itu sangat luar biasa menghormati Ustadz, tuan-tuan guru, para alim ulama, tokoh masyarakat di Riau lah. Saya pernah ceramah, tapi ngawani guru saya nih. Ini termasuk guru saya juga ini. Duet berarti ceramahnya. Ngawani beliau awalnya. Cuman karena beliau sayang sama saya diberi kesempatan untuk tampil 15 menit situ. Alhamdulillah lah. Nah jadi di situ, di nama satu kota itu namanya Panipahan. Oh tahu saya. Nah ya, di Panipahan itu luar biasa. Itu naik sampan lagi kalau naik speed. Ya betul sekali ya. Jadi luar biasa sekali masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas mengundang Ustadz Arif Habibie Batubara. Saya ikut juga sama beliau. Luar biasa memuliakan Ustadz. Oh sebenarnya diundang itu Ustadz Arif. Iya. Ustadz Arif ngajak Resi juga ceramah. Iya. Oh jadi salah satu kawan-kawan, cara Ustadz senior ini menunjukkan kepeduliannya terhadap adik-adiknya, dai-dai yang lebih muda itu, diberikanlah jam panggung 15 menit, 20 menit. Walaupun jujur nih, resiko yang senior itu besar. Kalau yang junior nih buat salah ketika di atas panggung, orang nggak akan peduli sama yang junior, akan bilang sama yang diundang, kenapa Ustadz itu diberikan kesempatan. Itu berarti Resi punya utang budi besar sama Ustadz Arif. Itu mudah-mudahan Allah lah. Mudah-mudahan Allah lah yang balas kebaikan itu ya. Nah, saya tidak akan bisa sampai ceramah ke sana, Bang, kalau tak beliau yang diajaknya saya awalnya. Saya pun ikut sama beliau gitu. Saya yang memaksakan diri, Ustadz, awak ikutlah sama Ustadz gitu. Awalnya ongkos menanggung sendiri. Iya, ongkos menanggung sendiri. Oh iya, aku nanggung ongkos sendiri nggak apa-apa. Nah, akhirnya panitia mau kasih. Alhamdulillah lah. Kami lewat dari Tanjung Balai itu kan naik peri, itu sekitar makan waktu sekitar jam setengah. Iya, segitulah, sekitar 1,5 jam. Itulah dikasih kesempatan awal untuk menyampaikan tausiah selama 15 menit. Alhamdulillah respon jemaah pun baik kan gitu. Diundang lagi. Diundang lagi kan. Oh, diundang lagi sendiri ya? Yang diundang dianya. Tapi karena berkah was kawin itu tadi. Oh iya. Tapi alhamdulillah kemarin ketika beliau diundang, saya nggak berangkat.
kebetulan setelah beliau diundang, saya diundang lagi. Iya. Jadi kita bukan berarti ketika kita bawa teman, bawa adik-adik kita perkenalkan sama masyarakat, sama umat hari ini, khawatir jadwal kita tersingkir. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Karena rezeki itu Ya enggak karena pernah kan betul. saya sering bilang tuh gini sih. Kalau yang muda-muda itu percaya dengan proses dan ikuti prosesnya aja, nggak usah saling menjatuhkan lah, Iya, betul nggak usah saling menjelekkan, rezeki masing-masing. Masalah tenar itu tuah tangan saya pikir. Iya, betul. Ya kalau memang Allah takdirkan kita tenar, kita tenar. Dan nggak ada yang menghalangi itu. Betul. Tapi saya yakin proses itu ada. Dan saya yakin juga Ustadz Uwas Habibi, Uwas KW ini nggak semuanya dakwah itu mudah. Iya, Ya. betul. Pernah nggak sih Ustadz di tempat yang sangat menyedihkan gitu Ustadz? Ceramah di mana Ustadz kira-kira? Sering. Oh, sering ya? Sering Bang. Di Medan ada, di luar Medan ada, banyak hal-hal. Jadi banyak mungkin beberapa jamaah atau masyarakat menilai jadi Ustadz itu enak ya. Itu datang disambut, duduk di depan, dikasih makan, nanti pulang diamplopin gitu kan. Iya. Tapi mereka kan nggak tahu isi amplopnya berapa. Iya. Ada lagi yang mereka nggak tahu nih Ustadz. Mobil rusak. Mobil rusak, ya diderek ya kan Bang, ya masuk di tol naik ke derek. Dari pagi sampai sore di tol terus nggak keluar-keluar. Saya Akhirnya masih ingat tuh lewati sawit-sawit itu masuk ke dalam itu, yang jalan becek-becek. iya, jalan becek-becek sampai nyasar ya kan. Betul. Nyasar kan Ustaz? Pulang ke rumah, maaf Bang, buka amplop isinya Sama pengeluaran. tekor, nombok gitu kan. Tapi itu orang nggak tahu. Udahlah, itu mungkin bagian dari bisa saja ya. Kadang-kadang kita beranggapan ya mungkin itulah yang nilai ibadah kita mungkin itu aja. Iya. Artinya terkadang orang selalu memandang usaha tuh pasti enak-enak semuanya Enak, betul. gitu. Padahal kalau mau melaluinya kawan-kawan nggak semuanya manis, tapi memang apapun yang dilaluin kita niatkan itu adalah bagian ibadah dari yang bisa kita buat. Betul. Ya, dan itu yang dialami dengan Ustadz Uwas KW, itu yang dialami dengan Ustadz Resi. Jadi sebagai seorang Ustadz Resi, ada nggak sih idola Ustadz di nasional contohnya? Aku kepingin seperti ini gitu, kepingin seperti beliau gitu. Atau punya mimpi nggak sih suatu hari nanti pingin ceramah di sini? Kalau saya semua cita-cita di dakwah itu sudah tercapai kecuali satu. Saya pingin khutbah di Istiqlal Jakarta. Gitu. Saya punya itu yang belum tercapai. Tapi kalau ibu kota pindah ke Kalimantan, keinginan itu jadi berubah karena saya sudah 2 kali khutbah di Islamic Center Samarinda kan. Iya. Jadi Istiqlal Jakarta yang saya belum pernah. Kalau seresi, pertama ada nggak sih ustadz idolanya? Yang kedua, apa sih impian terbesar menjadi seorang ustadz kira-kira? Tentunya Bang Sule kan, saya itu dulu itu memang tidak sama sekali terpikir ingin jadi ustadz gitu. Cuman saya yakin saja karena guru-guru saya dulu di Ponpes Bina Ulama di Saran, gitu kan. Jadi al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Gitu. Jadi cahaya itu pasti akan menerangi kan gitu. Nah, begitu dengan beriringan waktu berjalan, saya kenal dengan guru saya ini Ustadz Arif Habibi Batubara. Nah, di situ jadi saya itu mulailah. Ini kan saya masih banyak kekurangan ini Bang kan gitu. Jadi harus saya cari mentor gitu kan. Jadi sosok yang saya kagumi itu sampai sekarang itu adalah almarhum Kiai Haji Jainul MJ. Oh, kepingin dengan beliau. Iya, gitu luar biasa. Tatanan kata-katanya begitu indah. Rapi sekali. Rapi sekali. Tapi kan tak mungkinlah seorang resi bisa kayak seperti beliau. Insya Paling Allah tidak. bisa. Nah, tapi setidaknya belajar pelan-pelan. Berarti sama Ustadz Uwas KW belum terlalu lama kenal ya? Kenalnya sudah di Medan atau masih di kampung? Saya kenal sama guru saya ini 2 Ustadz tahun ini sekitar Lebih lah, 2 tahunan. 2 tahun. Ada majelis kita ya, Iya. organisasi lah kita Iya, bilang di salah satu organisasi, disitulah kita ketemunya. Oh, bukannya sebelum COVID ya? Karena COVID 2,5 Udah tahun. COVID. Oh, sudah sebelum COVID, sebelum COVID. berarti 3-4 Udah 3 tahun. tahun, 4 tahun gitulah. Saya lihat beliau ceramah luar biasa kan gitu kan. Ini macam mana saya ini bisa pede gitu ceramah di hadapan orang ratusan bahkan sampai ya mudah-mudahan nanti kalau ada jamaah sampai ribuan gitu kan. Ini gimana nih ngatur kata-katanya kan gitu. Apa yang mau disampaikan gitu. Pasti grogi loh Bang. Dan pernah merasakan itu? Pernah lah awal-awalnya Bang. Grogi kali ya. Apalagi kalau udah deket sama guru kita ini. Waduh keringat jagung aku Bang. Serius Bang. Iya, iya. Jadi pernah mengalami rasa grogi itu? Wih luar biasa lah. Kira-kira kalau grogi itu mic-nya yang bergetar, kaki yang bergetar, atau konsepnya yang hilang? Oh banyak Bang. Semua ya. Banyak. Jadi kemarin yang di grogi kemudian ini mic nih apa dia? Mic ini kan kadang ada batu-batu ya. lagi-lagi ini ya.
Tapi itu Kejadian. kemarin, itu kemarin. Tapi Iya. ini insya Allah semakin kemari semakin baik, dan kawan-kawan Pasti. terkhusus di Serdang Bedagai tanggal 18 sampai tanggal 20 Maret 2022 nanti Ustaz Resi akan berdakwah keliling di Kabupaten Masya Allah. Serdang Bedagai. Ustaz Arif Habibi, Ustaz Uwas KW, apa impian terbesar yang belum tercapai hari ini? Kalau impian terbesar hari ini hanya pengen memang ceramah itu sepanggung dengan Ustadz Abdul Somad. Oh ya. Amin, ya Jadi Allah, amin. jadi pengen duet ya. Pengen duet. Kemarin Ustadz ada Abdul Somadnya sebagai penceramah pendamping, Ustadz Uwas KW-nya penceramah utama. enggak. Uang KW pendamping. Jadi ada kemarin sih acara, beberapa acara panitia itu ngundang saya untuk ceramah di acara Ustadz Abdul Somad. Tapi mereka itu minta saya ceramah sebelum UASnya datang. Saya nggak mau. Saya mau tapi UASnya duduk di situ saya ceramah. Tapi kalau UAS nggak datang, saya ceramah, saya nggak mau. Saya khawatir ketika saya ceramah UAS masuk nggak dengarkan ceramah saya lagi. Oh tapi jujur nih, kan pernah ketemu Uwas asli ya? Pernah. Apa tanggapan Uwas asli ketika melihat wajahnya Uwas KW? Kalau UAS sih ketika melihat biasa saja, responnya biasa saja, dan kita gimana? Mau ngawali pembicaraan sama Ustadz Abdul Somad itu segan betul. Natap wajahnya aja kayaknya gimana ya? Saya kadang-kadang berpikir gini, gimana Rasul ya? Ulama sekelas Ustadz Abdul Somad, ya kalau kayak di Medan di Sumut sekarang ada Kiai Mufti, itu lihat wajah mereka kita nggak tahan. Dia langsung sepertinya apa? Sungkan. Kayak grogi, mental kita itu hilang ketika melihat wajah mereka. Gimana lihat wajah Rasul? Jadi sampai ke situ jadi pemikirannya Bang. Jadi beliau itu kalau kita nggak ngawali pembicaraan, beliau juga nggak akan mau banyak bicara. Jadi beliau juga tahu, tim beliau tahu. Alhamdulillah UAS KW itu ada di Medan. Tapi kan saya yakin Ustadz-ustadz sekalian pro kontra itu pasti ada. Pasti. Gak semua orang suka dengan kita. Terlebih Ustadz Uwas KW sama dengan saya bukan latar belakang pendidikan pondok pesantren gitu Betul. ya. Sampai sekarang masih belajar. Betul. Kadang-kadang banyak yang maaf ini orang-orang yang dalam tanda kutip ada juga yang nggak senang. Wah, padahal ilmu dia bagusan saya loh, tinggian Iya, saya ilmunya betul. kok tenaran dia gitu. Jadi Ustadz Uwas KW nanggapin itu gimana kira-kira? Jadi gini Bang, kemarin saya di Riau ceramah di salah satu daerah, dan di daerah itu mayoritas orang Nahdlatul Ulama, orang NU, dan semua alumni pondok. Saya ceramah di Lampung kemarin, saya tinggal di pesantren, kiai yang bawa saya tinggal, dan saya cerita sama kiai itu bagaimana latar belakang saya yang nggak pernah mondok, yang nggak belajar ilmu agama secara formal. Dan orang tua bukan dari kalangan Bukan, orang ulama. tua saya nelayan, ayah saya Asli nelayan. asli nelayan, dan ibu saya, mak saya itu ibu rumah tangga, nggak ada kegiatan di luar, hanya di rumah. Jadi ada sih beberapa orang ketika kita ceramah itu kan nggak pernah mondok, itu kan nggak pernah belajar ngaji. Alhamdulillah kita mondok nggak pernah, tapi ngaji insya Allah sampai sekarang masih tetap ngaji. Saya sering lihat itu postingan. Iya, alhamdulillah itu juga diposting bukan karena ria ya. Ria itu kan bukan urusan makhluk untuk menilai, itu urusan Allah. Cuman saya posting itu kenapa? Karena hari ini saja banyak orang bermaksiat terang-terangan dia berani posting. Kenapa kita yang buat baik nggak berani posting gitu? Jadi Bismillah aja, yang penting niatnya baik. Yang penting niatnya supaya orang mau, supaya orang termotivasi. Ya mungkin hari ini kita nggak nganggap diri kita besar, adik-adik kita mungkin yang nganggap kita hari ini, wah Bang Arif itu udah begini-begini. Ya mungkin mereka menyikapi sekelas Bang Arif aja masih mau ngaji loh gitu. Masa aku yang nggak ada apa-apanya? Tapi itu yang baik memandangnya. Tapi ada satu yang mandang tuh gini. Uwas KW itu mentang-mentang udah tenar sombongnya, diajak ngopi nggak mau gitu. Padahal waktunya kadang-kadang yang sulit iya, ngaturnya. Bang. Waktu kadang kayak tadi kan ini ditelepon sama Dinda Resi nggak terangkat karena memang handphone itu nadanya nggak dihidupkan, tiba-tiba nggak aktif kayaknya, karena saya nelpon juga. aktif ya, Aktif ya. abang noko Tapi enggak, itu tadi lah. Oh, nada deringnya nggak. jadi Mungkin ada WhatsApp tengok ada Resi, jadi saya setiap lihat itu saya balas. Nah, jadi polemiknya antara pondok pesantren pernah atau tidak Bang, ya intinya kita tetap belajar walaupun yang disampaikan itu kita nggak tahu dalil secara Arabnya, ya kita mungkin tahu terjemahannya, dan saya rasa itu juga adalah bagian dari kebaikan. Dakwah itu kan menyampaikan kebaikan, ya, Iya, saya menganggapnya itu mengajak adalah pada dakwah, kebaikan. mengajak orang untuk artinya berbuat baik. belajar itu juga saat ini terus belajar, terus menggali ilmu, betul. dan itu yang
hal yang luar biasa. Iya. Ustaz Resi menjadi penceramah hari ini dan salah satu menjadi ustaz muda yang begitu dikenal. Siapa sih sosok yang paling berjasa besar dalam dakwahnya Ustaz Resi? Nanti begitu juga dengan Ustaz Waskawi. Sosok siapa yang paling berjasa, kira-kira sebut nama juga boleh. Yang kalau tanpa dia mungkin aku tidak seperti ini hari ini. Bisa sebut nama kira-kira? Tentunya ya sosok yang sangat berjasa dalam dakwah saya bisa mencapai saat ini sampai sekarang ya Bang Sule ya. Banyak sih mentor-mentor dakwah saya. Banyak. Sangat banyak sekali. Saya suka silaturahmi dengan yang pandai berceramah gitu, dengan senior-senioran. Kadang-kadang kalau kata bahasa Melayu minta-minta pituah lah gitu ya kan. Nah, minta-minta doa gitu, kadang mencontoh-contoh beliau, ngikut-ikut beliau belajar. Jadi yang sangat berpengaruh itu sama karir dakwah saya sampai saat ini ya nggak jauh-jauh sih orangnya gitu. Nggak jauh-jauh Iya, ya. dekat sama saya kan gitu. Nggak usah kita sebut namanya. Nggak usah sebut nama, Udah dekat tahu ya. sendiri lah Bang Sule itu ya. Ya walaupun kesibukan beliau ceramah di luar kota bahkan sampai ke provinsi, ada Riau, ada ke Lampung, ada ke Batam, ini sebentar lagi Ustadz kita ini mau berangkat ke Kalimantan, tapi alhamdulillah saya sempat menyempatkan diri untuk silaturahmi sama Berarti tanpa seorang Waskawi mungkin Resi tidak seperti hari ini. Itu intinya gitu. Saya aja yang nyebutin, nggak usah tiap malu nyebutin. Ini nama nambahin. ya nggak nama-nama serius. Ya begitu ya. Karena saya ikut itu Bang Sule, ikut nemani beliau untuk dakwah. Itu sekitar hampir juga lah setengah tahun. Ikut maksudnya ikut kemana-mana Saya gitu? mengikuti beliau gitu. Oh. Bahkan saya nawarkan diri, Abang, Ustadz gitu, saya ikutlah kalau di mana Ustadz ceramah hari ini gitu, malam ini gitu. Bukawan nih, nggak apa-apa megang tas Ustadz pun jadilah gitu. Jadi awalnya di situ, Ustadz, apa Bang? Jadi awalnya di situ saya tuh terpancing, hiroh semangat saya itu untuk belajar lebih tinggi lagi. Ini Ustadz nih kok sedap kali gitu, kok pandai kali gitu. Enggak, satu hal yang saya tangkap tuh gini. Yang satu hal saya tangkap tuh gini. Ustadz Waskawi ngajaknya Ustadz Resi itu bukan hanya sebatas ngajak, tapi memberikan kesempatan panggung untuk ceramah. Nah, itulah. Apa hal yang membuat Ustadz Waskawi itu yakin sama Ustadz Resi kasih kesempatan Ini panggung? unik nih, Bang. Karena begini, kalau andai dia salah kita nih kena Iya, getahnya ya kena. Ini agak unik. Uniknya begini. Saya sebelum beliau ikut dengan saya, banyak sih beberapa adik-adik itu yang saya bawa. Oh, memang sudah sering bawa Iya, adik-adik. alhamdulillah ada beberapa adik-adik juga yang sudah dakwah sekarang kan. Jadi beliau ini agak unik. Kalau biasa saya bawa adik-adik yang lain itu, saya bawa ceramah kemanapun, itu saya yang traktir. Yuk kita ngopi, yuk kita ini, saya traktir itu. Karena memang Padahal kita yang bawa. kita yang bawa, karena memang kebutuhan kita kan. Kita ajak beliau, kita yang traktir. Tapi beliau ini unik. Kadang beliau saya ajak, beliau yang traktir. Karena uangnya banyak. Satu. Jadi saya menilainya begini, beliau ini betul-betul ikhlas nih. Ikut bukan mohon maaf, bukan mengharapkan apa yang saya beri untuk dia. Mungkin ada beberapa orang ikut dengan kita, ya mudah-mudahan setiap titiknya kita kasih sama dia gitu kan. Tapi beliau ini nggak pernah itu, dan bahkan beliau yang mengeluarkan uang. Nah, jadi ketika beliau itu ikut, dan saya tahu ini 6 tahun di pondok. 6 tahun di pondok, dan sekarang udah alhamdulillah selesai S2. Kemarin sama saya itu masih di S1 lagi jalani S2-nya. S2. Jadi saya berpikir di pondok 6 tahun. Masuk lagi di sekolah di universitas, dan salah satu universitas ternama di Sumatera Utara di jalur bidang tafsir ya, tafsir hadis. Jadi saya rasa ilmu sudah cukup Mencukupi. gitu. Nah, dan saya lihat juga Dan kemauan ada. kemauan ada. Kebetulan saya pernah lihat video beliau berceramah itu pertama kali kayaknya ya. Pertama kali ini ada Bang video video ceramah kata dia. Ini bagus kok gitu kan. Akhirnya itu tadi begitu. Oh, itu awalnya. Awalnya saya suruh tampil itu memang di Rohil, di luar provinsi. Pertama sekali. Jadi akhirnya berangkat saya, beliau ikut, Bang saya ongkos sendiri Bang. Oke. Akhirnya alhamdulillah panitia siapkan semua. Beliau nggak jadi ongkos sendiri. Iya. Saya datang panitia, Pak saya izin, saya bawa Ustadz juga satu orang ini. Kita bertiga, tapi yang satu ini Ustadz muda. Kita mau beliau bisa nanti ceramah sebelum saya ceramah. Jadi ini mohon maaf Ustadz, Bisaro nggak usah pikirkan, itu urusan saya bilang sama panitia. Jadi beliau naik 15 menit, alhamdulillah masyarakat terpukau, apalagi perempuan-perempuan anak remaja Oh, itu iya. Ini Ustadz muda, ini ganteng gitu kan.
Pendidikannya alhamdulillah, mondok 6 tahun. Udah. Ceramah periode berikutnya, bukan periode kita masuk Maulid, Isra Mi'rajnya, beliau diundang. Pribadi. Pribadi, saya nggak diundang. Saya berpikirnya gini, apa karena saya bawa dia saya nggak diundang? Nggak pernah saya pikir gitu. Tapi kan setelah itu dia ngingat ngajak ngopi. Ngopi kita bareng. Alhamdulillah pulang diajak. Jadi untuk yang berikutnya saya diundang lagi. Saya bawa lagi. Oh, dibawa lagi? Saya suruh ceramah lagi. Kasih tampil lagi 15 menit. Masya Allah. Bahkan saya bawa dia sampai di sana ada masjid minta beliau ngisi ba'da maghrib sebelum acara. Ada masjid. Berarti kan Resi merasa tanpa seorang UAS KW, Resi tidak bisa sampai kepada titik ini. Kalau UAS KW sendiri, siapa sosok? Kalau mau sebut nama juga Siap. boleh, sosok terbesar. Kalau tanpa beliau, saya nggak seperti ini hari Iya. ini. Jadi saya nih Bang, masuk di dunia dakwah ini sebenarnya tidak pernah berkeinginan. Nggak ada. Dan cita-cita nggak ada. Makanya saya kecewa ketika ada pihak-pihak yang mengatakan, itu Ustaz Arif mau terkenal, Ustaz Arif sok mau apa, pengen terkenal. Dan saya tidak pernah pengen terkenal, kalaupun hari ini orang bilang saya terkenal, itu karena memang kekuasaan Allah. Saya nggak pernah bercita-cita untuk jadi ustadz. Jadi sosok pertama itu tanpa saya sadari, dulu saya SMP Bang, nggak sanawiyah, SMP. Pendidikannya umum. Tinggal di rumah Pak Cik saya, adik emak kandung saya. Di mana itu? Di Medan. Di Oh, SMP berarti sudah di Medan? Sudah, tahun 97 saya sudah di Medan. Jadi saya sekolah di Medan, karena orang tua kita susah, Pak Cik saya ini yang bawa saya ke Medan. Pak Cik saya bukan orang kaya, enggak. Artinya beliau di Medan, insya Allah kalau untuk pendidikan sekolah masih Berarti di kampung halaman juga susah ya? susah. Susah, kita nggak ada apa-apa. Sampai sekarang almarhum ayah meninggal dunia, sejengkal tanah pun nggak ada yang dia tinggalkan. Kalaupun ada tanah-tanah, apalah. Kalau kata sejengkal itu kan mungkin entah harga miliaran. Jadi saya SMP itu sudah dibawa sama Pak Cik saya ceramah, khutbah Jumat beliau, saya diajak. Masa itu ya namanya anak-anak kelas 1 SMP, duduk bentar ya kayak anak kita sekarang lah. Ya, Kita ya. bawa ceramah paling banyak tidur dia. Tapi akhirnya belakangan baru tahu, oh, ini tujuan Pak Cik saya ngajak saya ceramah kemana-mana. Dah selesai saya pendidikan SMA, panjang cerita saya sempat masuk ke dunia hitam 9 tahun Bang, saya Masuk ke dalam dunia hitam? Dunia narkoba, 9 tahun saya pemakai dan pengedar. Pemakai narkoba? Memakai 9 tahun aktif dan sempat saya jadi pengedar. Saya lari ke Riau DPO, di Rokan Hulu saya lari 2 tahun karena saya bersembunyi. Jadi sempat dari daftar pencarian Pernah orang. mengalami itu? Pernah. Di tahun? Di tahun 2006. Belum nikah itu? Belum. Saya nikah 2008. Jadi 2 tahun saya di Riau. 9 tahun memakai, berarti setelah menikah pun tetap pakai waktu itu? Iya. Saya stop taubat, tinggalkan semua itu anak pertama lahir. Anak saya pertama lahir tahun 2009. Di situ saya berhenti total. Jadi tahun 2000 itu tamat SMP saya sudah kenal narkoba. Berarti memang betul-betul apa ya? Ada latar belakang yang luar biasa ya. Nah, makanya kenapa kalau beliau ini mengidolakan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, kalau saya itu bukan nggak tertarik, cuman di masa Kiai Haji Zainuddin MZ ceramah, saya itu nggak pernah berpikir tentang Islam, karena dunia kita Sebegitunya. Jadi kenapa Nggak istri itu tahu nggak seorang waskai pemakai waktu itu? awalnya menikah mungkin nggak tahu, karena istri saya itu saya nikah dulu baru pacaran. Oh, jadi awalnya dia nggak tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Bukan, kita nggak pacaran dulu atau ta'arufan dulu baru nikah, nggak. Saya nikah baru pacaran, baru mengenal lebih dalam. Jadi alhamdulillah Allah hindarkan dari zina pacaran itu. Makanya cepat nikah saya bilang kan. Jadi nggak banyak kali peluang berzina itu. Iya. Jadi saya kalau ditanya siapa ini sosok yang saya idolakan itu, jujur almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari. Jepri ya. Oh, karena latar belakangnya mungkin sama ya. Ustadz Jepri kalau saya nggak salah itu kan pernah pakai narkoba juga. Iya, dan beliau itu putau. Putau, saya nggak paham itu. Jenis, jenis putau itu. Putau tuh Yang main suntik. Oh, saya nggak paham. Itu kawan-kawan. lebih tinggi lagi daripada Kalau sabu-sabu. yang Ustadz Uwas KW pakai apa? Saya yang sering saya pakai, saya sebenarnya kalau makai itu cuman heroin Bang, yang belum pernah saya pakai. Ah, itu. Oh, yang belum pernah. Belum pernah. Heroin yang belum pernah. Ya. Maksudnya heroin itu apa? Saya nggak paham. Yang Bang. model bubuk yang disedot ke hidung.
Oh, itu Kayak heroin. kayak dadah itu. Berarti lain daripada itu sudah. Sabu-sabu, jenis sabu sudah, jenis putau saya sudah, Ganja Inek sudah? ganja itu masih SMP sudah. Masih SMP sudah. Ini luar biasa kawan-kawan. Saya baru tahu ini sebenarnya. Berarti buat kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini hari ini, kalaupun hari ini sedang ada dalam dunia hitam, jangan takut untuk berubah. Kita punya contoh, dan ketika berubah menjadi lebih baik dan belajar lebih baik, dan insya Allah akan bisa menyusul seperti Ustadz Arif Habibie atau seperti Ustadz Uwas Kawi. Ustadz Resi, terakhir ya, berikan closing statement, arti kata kata-kata motivasi kepada kawan-kawan yang mendengarkan ini supaya lebih semangat untuk berdakwah. Begitu juga Ustadz Uwas Kawi nanti kasihkan beri closing statement buat kawan-kawan pendengar ini sekitar 3 atau 5 menit saja. Nanti bergantian Ustadz. Ya, silakan. Siap. Baik, terima kasih Bang Sulai. Nah, tentunya lakukan kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan melahirkan sebuah energi yang positif dalam kehidupan kita. Setiap energi yang positif mampir dalam kehidupan kita, insya Allah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkah. Nah, itu saja. Ustadz Uwas Kawi, silakan. Makasih Bang Sulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pengguna media sosial, khususnya YouTuber dan penonton YouTube yang setia, terkhususnya di channel YouTube Bang Sulai Official. Jangan lupa subscribe dulu, Masya Allah. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak ada secara kebetulan. Itu sudah Allah tetapkan. Namun di samping itu tetap kita lakukan ikhtiar karena kita nggak tahu yang terjadi buat kita ke depannya. Dan itulah yang dinamakan takdir. Sesudah terjadi baru kita tahu itu takdir. Tapi di balik itu kita tetap melakukan ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, ya selagi itu kebaikan, lakukan kebaikan-kebaikan itu terus, sekecil apapun kebaikan itu. Dan saya berharap kepada pemuda-pemudi hari ini yang punya skill, punya keahlian, gunakan skill dan keahlian itu untuk berdakwah. Ya, kadang-kadang orang banyak beranggapan kita dakwah, kita melakukan kebaikan, kita share, orang bilang itu ria. Ingat, ria atau ikhlas itu mutlak hak Allah. Bukan kita yang menentukan. Tapi lakukanlah kebaikan-kebaikan itu, share dan upload terus sebanyak-banyaknya. Sehingga orang-orang yang hari ini bangga dengan bermaksiat, mereka share, mereka upload, mereka tunjukkan kepada publik. Kenapa kita orang-orang yang mampu berbuat baik tak berani menunjukkan kebaikan kita di hadapan orang lain. Tapi tetap kita jaga hati kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengecilkan seseorang, karena orang hari ini yang kita lihat bermaksiat, orang hari ini yang kita lihat melakukan kesalahan-kesalahan, kedepannya kita nggak tahu apa yang ditetapkan Allah bagi dirinya. Bisa saja dia lebih beriman, bisa saja dia lebih takut kepada Allah, dan bisa saja dia lebih sukses daripada kita hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Demikian closing statement dari Ustadz Resi Hamdani, Ustadz Arif Habibie. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan memberikan wawasan dan menambah ilmu buat kita semua, terlebih motivasi. Amin, amin. Karena kita hadir dan berbincang dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang luar biasa, hidup bahkan di dunia hitam bertahun-tahun, tapi hari ini menjadi pendakwah hebat. Amin. Bukan hanya di Sumatera Utara, tapi juga insya Allah akan go nasional dan go internasional. Amin. Insya Allah. Amin. Terima kasih Ustadz Resi, terima kasih Ustadz Siap, Uwas Kawi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.